Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang dasar hukum makanan halal dan baik. Yang kemarin menjelaskan makanan halal dan baik, yang minggu sekarang menjelaskan tentang dasar hukum makanan halal dan baik. Yang pertama yaitu pandangan Al-Quran dan hadis tentang makanan halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, dari halal zatnya, diperbolehkan oleh agama. Misalkan telur dan lain-lain. Nah, di sini harus yang seperti yang saya katakan minggu kemarin. Zatnya itu harus halal. Dari sendirinya itu, dari segi makanannya sendiri itu harus halal. Nah, dan yang kedua yaitu harus ketika itu hewan harus sesuai dengan sesembelihan menurut syariat Islam, yaitu dengan menyebut nama Allah, itu agar makanan tersebut menjadi halal. Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Misalnya daging babi, itu memang dari zatnya tidak boleh dimakan, itu haram. Lawan katanya halal. Sekalipun sesembelihannya itu menggunakan sesuai dengan syariat Islam, tapi kalau zatnya haram seperti babi, itu tetap haram, meskipun sudah benar cara penyembelihannya tetap haram. Jadi inti dari keduanya ini harus sinkron, harus sama-sama menurut aturan. Yang pertama itu dari segi zatnya harus halal, dan yang kedua kalau itu hewan, tata cara penyembelihannya harus sesuai syariat. Selanjutnya, adapun makanan yang baik yaitu dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah makanan yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia, dilihat dari sudut kesehatan. Nah, jadi meskipun makanan itu baik menurut akal, tapi itu membahayakan bagi tubuh kita, misalkan bisa membuat kita mabuk, itu haram, tidak halal. Jadi harus kita memilih untuk makanan tersebut, harus memilih, harus makanan yang baik, harus tidak membahayakan bagi tubuh kita. Maka ketika tidak membahayakan bagi tubuh kita, maka itu halal. Seperti yang saya katakan kemarin, sesuatu yang memabukkan itu akan menjadi haram. Selanjutnya ayat Al-Quran terkait dengan makanan yang baik dan halal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168,
Allah berfirman yaitu ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi di sini di Al-Quran sudah dijelaskan, dalam firman Allah sudah dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk memakan yang halal yang ada di bumi, dan kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan? Yaitu makanan yang haram. Makanya kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu hadis terkait dengan makanan yang baik dan halal, yang artinya yaitu sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat samar-samar. Nah, jadi di sini di antara keduanya, di antara halal dan haram, di sini ada syubhat yang di tengah-tengah, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya hadis ini, kita harus menjauhi barang yang syubhat. Ketika kita menjauhi barang yang syubhat, maka kita akan aman dari barang sesuatu yang haram. Maka dari itu kita harus menjauhi dari syubhat dulu, agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan lewat WhatsApp. Kalau ada salah itu murni dari saya. Tapi kalau ada benar itu dari Allah. Ambil kebenarannya dan buang kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.